Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini adalah bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu menyusun daftar pertanyaan wawancara. Ini ada di buku Pena 3A halaman 173 sampai 174. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang wawancara. Masih ingat kan wawancara itu apa? Nah, sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, berikut adalah kata tanya beserta fungsinya. Nah, kata tanya yang pertama adalah apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kemudian siapa? Fungsinya adalah menanyakan orang. Di mana? Fungsinya menanyakan tempat. Kapan? Fungsinya adalah untuk menanyakan waktu. Mengapa? Fungsinya untuk menanyakan sebab. Dan bagaimana? Fungsinya yaitu untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, itu adalah kata tanya beserta fungsinya. Jangan sampai lupa ya, Nak. Jadi, kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, berikut ada teks tentang Jonas ingin memelihara kucing. Kita baca sama-sama ya, Nak. Jonas ingin memelihara hewan peliharaan, yaitu kucing. Namun, Jonas belum mengetahui cara merawat kucing. Jonas ingin menanyakan cara merawat kucing kepada ibunya. Saat bersantai di ruang keluarga, Jonas bertanya cara merawat kucing kepada ibunya. Jonas, Bu, Jonas ingin memelihara kucing. Jonas ingin bisa bermain bersama kucing. Kata ibu, boleh nak, bagus Jonas mau memelihara hewan, namun Jonas harus bisa merawatnya. Jonas, bagaimana cara merawat kucing, Bu? Kata ibu, berilah makanan secara teratur. Jonas sebaiknya memberi makan pagi, siang, dan sore. Jangan lupa sediakan minum untuk kucing. Jonas, makanannya apa, Bu? Kalau minum air putih saja kan, Bu? Nah, jawab ibu, makanan kucing bisa berupa makanan kering yang bisa dibeli di toko hewan peliharaan atau dikenal pet shop. Kalau minum, ia berikan air putih bersih. Nanti ibu bantu membelikan makanan khusus kucing. Jonas, terima kasih Bu. Jonas pasti bisa selalu memberi makan kucing dengan teratur. Kata ibu, jangan lupa merawat kebersihan kucing. Jonas bisa memandikan kucing seminggu sekali. Gunakan sampo khusus kucing dan air bersih. Untuk buang air besar kucing, sediakan bak berisi pasir. Kucing biasanya akan buang air besar di situ. Jonas harus rajin membuangnya. Jonas, begitu ya Bu. Jonas bisa melakukannya tidak ya? Kata ibu. Jangan khawatir Jonas, ibu pasti akan membantumu. Ibu juga akan membantu Jonas membawa kucing ke dokter hewan untuk vaksinasi agar kucing Jonas terhindar dari penyakit. Jika sehat, kucing akan tumbuh dengan baik. Jonas bisa bermain dengan kucing. Jonas, terima kasih ibu mau membantu Jonas. Senang rasanya memiliki kucing dan bisa bermain dengannya. Ibu, besok hari Minggu kita ke pet shop. Jonas boleh memilih kucing yang Jonas inginkan. Kata Jonas, hore! Nah, itu adalah percakapan antara ibu dan juga Jonas, yaitu tentang keinginan Jonas memelihara kucing ya. Nah, tugasnya ada di buku Pena 3A halaman 174, yaitu buatlah kata tanya berdasarkan teks di atas dengan kata tanya apa, di mana, dan siapa. Nah, kalian membuat kata tanya, pertanyaan ya, membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, dan siapa. Nah, ini nanti dikerjakan di buku tugas ya nak ya. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Matematika hari ini adalah tentang pecahan sederhana, setengah, sepertiga, dan seperempat. Ini ada di buku Pena 3A halaman 175 sampai 176. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi pecahan itu nak bentuknya A per B. Dengan A dan B adalah bilangan cacah. Jadi A dan B itu bilangan cacah. Serta B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya ini tidak boleh 0. Oke. Pada pecahan A dan A per B, A disebut pembilang. Nah, A ini disebut pembilang. Sedangkan yang B disebut penyebut. Nah, jangan lupa ya nak. A ini pembilang, B penyebut. Nah, perhatikan ilustrasi pecahan berikut.
Petugas kebun binatang sedang mempersiapkan makanan untuk burung pemakan buah-buahan. Buah yang disiapkan pepaya. Petugas membagi buah pepaya menjadi 2 bagian. Nah, ini adalah buah pepaya, satu utuh ya. Buah pepaya yang utuh satu. Nah, dibagi menjadi 2 bagian, dibagi menjadi 2, diparok jadi 2. Jadinya setengah. Sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Setengah dibaca 1/2 atau setengah ya. Jadi ini 1 tadi dibagi jadi 2 sama besar jadinya setengah ya nak. Nah, kemudian satu buah pepaya lagi dibagi menjadi 3 bagian. Sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Jadi bagiannya ini sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau dibaca 1/3 atau 1/3. Jadi ini 1 utuh dibagi menjadi 3. Jadi 3, jadinya 1/3. Nah, selanjutnya pepaya yang lain dibagi menjadi 4 bagian. Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dipotongnya sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, ini 1 dibagi 4 jadi dibacanya 1/4 atau 1/4 ya nak ya. Nah, pecahan setengah, 1/3 dan 1/4 dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir dari gambar utuh. Berikut adalah contoh pecahan dalam gambar. Nah, pecahan setengah berarti ada satu bagian yang diarsir. Nah, ini ada 1 bagian yang diarsir ya. Berarti 1/3 juga ini dibaginya 3 dengan 1 bagian yang diarsir. Nah, ini 3 bagian, kemudian 1 yang diarsir menyatakan 1/3. Nah, untuk pecahan 1/4 ada 1, kemudian dibagi 4. Nah, ada 1 bagian yang diarsir, itu namanya 1/4 ya nak ya. Nah, pokoknya 1 bagian, misalnya ini setengah, 1 dibagi 2, ada 1 bagian yang diarsir. Ini kan 2, ini juga 2, ini juga 2, makanya dinamakan 1/2. Karena ini 3, 1/3. Ini 4, 1/4 ya nak ya. Nah, tugas Bu Pena 3A halaman 176. Tugas kalian boleh langsung dikerjakan di buku Bu Pena. Kalau buku Bu Penanya tidak ada, boleh dikerjakan di buku tugas. Nah, tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar. Jadi kalian tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar. 1 potong biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini berapa ya? Pecahannya berapa ya nak ya? Ini ada berapa bagian? Ini tadi apa ya namanya ya? Kalau 1 bagian dibagi 2 namanya apa? Nah, 1 potong kue dapat dinyatakan dengan pecahan 1 kue dipotong jadi 3. Namanya apa? Ya nak ya, ditulis ya. Oke, selanjutnya tuliskan pecahan yang sesuai dengan bagian yang diarsir. Nah, ini berarti berapa ini ya? Berapa per berapa? Ini ada berapa dibagi berapa? Ini ada berapa dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini berapa per berapa? Ini ada berapa bagian? Nah, coba dihitung. Nah, tinggal dituliskan di sini ya nak ya. Nah, sangat mudah. Kalau nanti belum paham boleh WA Miss Cynthia, nanti Miss Cynthia telepon. Oke, ini adalah PR-nya, ditulis di buku PR, dan ini adalah tugasnya, ditulis di buku tugas atau boleh langsung di Bu Pena. Kalau yang sudah ada Bu Pena langsung di buku Bu Pena juga. PR-nya juga langsung di Bu Pena ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar SBDP. SBDP hari ini adalah tentang alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Ini ada di Bu Pena 3A halaman 177. Setelah membuat bentuk objek, langkah selanjutnya adalah mewarnai objek. Nah, setelah kita membuat bentuk objek, langkah yang selanjutnya adalah kita harus mewarnai objek. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Nah, jadi ada pensil warna, ada krayon, ada cat air, dan juga cat minyak. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Jadi, teknik pewarnaan itu ada teknik basah dan juga teknik kering. Nah, untuk teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai campuran untuk pewarna. Jadi untuk teknik basah ini menggunakan air atau minyak ya sebagai pencampur untuk pewarnanya. Pewarna yang digunakan dalam teknik basah antara lain cat air dan cat minyak. Jadi dalam teknik basah yang digunakan adalah cat air dan cat minyak. Alat bantu yang digunakan yaitu kuas ya. Ini misalnya salah tulis, kuas atau palet. Kuas atau palet. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan warna. Nah, kalau teknik kering ini adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan contohnya pensil warna dan krayon. Nah, dalam teknik kering ini pewarna yang digunakan adalah pensil warna dan juga krayon.
Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Nah, selain tadi dengan teknik basah dan juga teknik kering, ternyata mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik tersebut menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Jadi, kalau teknik potong itu menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Caranya dengan menyobek atau menggunting kertas warna yang sudah disesuaikan dengan warna objek. Jadi, caranya dengan menyobek-nyobek kertas atau menggunting kertas warna sesuai dengan warna objek ya. Setelah itu potongan kertas warna ditempelkan pada objek gambar sampai seluruh objek gambar tertutupi dengan kertas warna. Jadi setelah tadi dipotong-potong, kemudian dilem dan juga ditempelkan pada objek gambar sehingga sampai seluruh gambar tertutupi dengan kertas warna. Itu adalah mewarnai dengan teknik potong. Nah, tugasnya ada di buku pena 3A halaman 177. Tuliskan macam-macam alat mewarnai. Nah, ini ditulis buku tugas ya nak. Jadi tugas kalian adalah menuliskan macam-macam alat mewarnai. Nah, Miss Cynthia rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh WA Miss Cynthia. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.